Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutima, jabatan sebagai perawat terampil di Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun. Saya merupakan peserta orientasi P3K Kabupaten Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan presentasi rencana aksi perubahan tahun 2024 sampai 2029 tentang optimalisasi pencegahan dekubitus pada pasien stroke di ruang Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun. Latar belakang, di Indonesia tingkat kejadian stroke diperkirakan ada 800 sampai 1000 penderita setiap tahunnya. Berdasarkan Kemenkes RI 2018 di Indonesia, kasus stroke mengalami peningkatan sebanyak 7% menjadi 10,9% dibandingkan tahun 2013. Secara nasional, prevalensi stroke di Indonesia tahun 2018 pada usia lebih besar dari atau sama dengan 15 tahun sebesar 10,9% atau sebanyak 2.120.362 jiwa. Kemenkes RI 2019 Jawa Barat prevalensi stroke cukup tinggi, yaitu sebesar 11,44%. Berdasarkan Riskesdas tahun 2013 prevalensi stroke menurut usia lebih besar dari atau sama dengan 15 tahun, dan berdasarkan diagnosis, Kota Cirebon sebanyak 4,8%, sedangkan Kabupaten Cirebon sebanyak 3,9%. Dekubitus merupakan luka pada kulit yang terlokalisasi atau pada jaringan di bawah tulang yang menonjol akibat tekanan yang terus-menerus atau tekanan yang disertai dengan gesekan. Tindakan yang dilakukan agar tidak terjadi resiko dekubitus pada pasien stroke harus dilakukan sedini mungkin dan terus-menerus. Pemberian posisi yang benar sangatlah penting dengan sasaran utama pemeliharaan integritas kulit yang dapat mengurangi tekanan, membantu kesejahteraan tubuh yang baik, dan mencegah neuropati komprehensif. Untuk meminimalkan terjadinya kecacatan pada penderita stroke, diperlukan penanganan yang cepat, tepat, dan cermat. Berdasarkan latar belakang di atas, saya bermaksud menyusun rencana aksi perubahan P3K di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Cirebon tentang optimalisasi pencegahan dekubitus pada pasien stroke di ruang Cipto Mangunkusumo RSUD Arjawinangun. Maksud dan tujuan. Maksud pertama, peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Tujuan umum: 1. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. 3. Pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. 4. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Tujuan khusus: 1. Meminimalisir terjadinya dekubitus pada pasien stroke. 2. Mampu mengenali tanda dan gejala timbulnya luka dekubitus. 3. Meningkatkan kesadaran pasien dan keluarga tentang pencegahan dekubitus. Waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan kegiatan orientasi P3K dimulai pada tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan 14 April 2025. Untuk rencana aksi dilakukan di ruang Dr. Cipto Mangunkusumo RSUD Arjawinangun dan waktu pelaksanaannya selama masa kontrak P3K dari 1 Maret 2024 sampai dengan 29 Februari 2029. Pelaksanaan orientasi bagi seluruh ASN P3K bertempat di Kabupaten Cirebon dilaksanakan di satuan kerja masing-masing melalui sinkronus dan asinkronus pada platform Google Classroom. Visi dan misi. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi dari Kabupaten Cirebon adalah beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, aman. Misi dari Kabupaten Cirebon adalah: 1. Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. 2. Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. 3. Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. 4.
4. Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. 5. Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Sedangkan visi dan misi RSUD Arjawinangun. Visi, terwujudnya Kabupaten Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, aman. Misi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dan kesehatan dan ekonomi. Berikut adalah bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Dan berikut struktur organisasi RSUD Arjawinangun. Tupoksi P3K, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tugas pokok dan fungsi P3K jabatan perawat rampil adalah sebagai berikut. Tugas pokok: 1. Melaksanakan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. 2. Melakukan tindakan keperawatan sederhana. 3. Melakukan pendidikan dan pelatihan kesehatan. 4. Melakukan penelitian. Fungsi A. Fungsi pelayanan. 1. Melaksanakan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. 2. Melakukan tindakan keperawatan sederhana. 3. Melakukan konsultasi keperawatan. B. Fungsi pengembangan. 1. Melakukan pendidikan dan pelatihan kesehatan. 2. Melakukan penelitian dan pengembangan kesehatan. Berikut matriks rencana hasil kerja P3K selama masa kontrak tahun 2024 sampai 2029. Ini adalah contoh leaflet sebagai media edukasi pencegahan dekubitus. Melakukan edukasi pada keluarga dan melakukan mobilisasi posisi setiap 2 jam. Penutup, berdasarkan hasil laporan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi P3K dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Setiap ASN P3K yang baru saja diangkat oleh pemerintah daerah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi masing-masing. 2. Salah satu kewajiban dari P3K untuk dapat meneruskan perpanjangan kontrak kerja. 3. P3K yang baru saja diangkat mampu melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu secara profesional di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Cirebon. 4. Masa orientasi memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi dari pemerintah Kabupaten Cirebon. 5. Saya dapat mengoptimalkan upaya pencegahan dekubitus pada pasien stroke di ruang Dr. Cipto Mangunkusumo RSUD Arjawinangun dengan edukasi tanda gejala dan pencegahan resiko terjadinya dekubitus melalui media leaflet dan melakukan evaluasi secara berkala. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.